Sedikit koreksi Pak Denny, jadi sebenarnya materi kita hari ini lebih kepada sistem manajemen keselamatan perkereta apian. Jadi ini mungkin karena apa ya Pak ya, bisa dibilang kayaknya hegemoni kementerian masing-masing ya Pak. Jadi mereka tidak mau disebut SMK 3 Pak. Jadi mereka sebutnya adalah sistem manajemen keselamatan perkereta apian gitu. Jadi waktu saya sempat share apa namanya flyer dari Bapak, sempat ada komplain juga dari Direktorat Jenderal Kereta Api ya. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Denny dan tim Media Tama yang tidak kapok-kapok undang saya sebagai pembicaranya, meskipun bersifat free webinar, tapi saya tetap senang karena mudah-mudahan apalagi di bulan puasa ya teman-teman, ini nggak ada bedanya dengan kita memberikan sedekah ya, karena kita berbagi ilmu gitu ya kepada teman-teman lain. Dan saya juga angkat jempol nih kepada teman-teman yang meskipun sedang menjalankan ibadah puasa di jam-jam yang sudah lemes-lemesnya gitu ya teman-teman, masih semangat untuk ikut acara sharing knowledge ini. Oke. Teman-teman, terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan 69 tahun 2018, ini saya hanya memberikan semacam introduction ya. Jadi sifatnya tidak mengikat teman-teman. Jadi karena begini teman-teman. SMKP ini kalau kita baca, apalagi kalau teman-teman yang basicnya adalah dari operator kereta api dan dari balai kereta api, ya di mana kalau kita bicara operator perkereta apian itu tadi disebutkan Pak Denny, ada yang namanya KAI, kemudian ada yang namanya MRT, LRT, ya, KCI dan sebagainya. Nah, mereka ditambah lagi mungkin ada balai kereta api, mereka lah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembangunan sarana perkereta apian. Nah, mereka inilah yang diwajibkan oleh amanat regulasi yaitu Peraturan Menteri Perhubungan 69 tahun 2018 untuk menerapkan yang namanya sistem manajemen keselamatan perkereta apian. Nah, sedangkan untuk misalnya kita teman-teman, misalnya contoh teman-teman yang sekarang bekerja di konstruksi yang kebetulan ikut proyeknya sarana perkereta apian misalnya ya, itu tidak diwajibkan. Kita tetap mengacunya kepada SMK 3 PP 50. Jadi itulah berbesar hatinya Kementerian Perhubungan ya tetap mengakui yang tertinggi adalah dari PP 50 SMK 3. Jadi dari konstruksi juga sama, di SMK 3 juga ya teman-teman, dan mengacu pada regulasi yang terbaru tentang keselamatan konstruksi. Nah, kita coba lihat di slide selanjutnya. Jadi teman-teman, ini kemarin sempat saya sharing juga ya Pak Denny di Facebook, karena kemarin katanya slide-nya kurang garang fotonya gitu ya. Wah, saya cari yang garang ini ya, trennya gitu ya. Dan kemudian khusus untuk teman-teman saya coba share. Jadi artinya memang kekuatan saya ada di sistem manajemen teman-teman, sistem manajemen keselamatan ya. Jadi kembali lagi teman-teman, saya selalu miris ketika melihat ada beberapa trainer K3 ataupun dalam sistem manajemen K3 itu tidak punya background sama sekali dalam hal menerapkan sebagai praktisi ataupun dia sebagai anggaplah konsultan ataupun auditor ya. Karena mengajar itu kita kembali lagi ke konsep kompetensi teman-teman. Kompetensi itu harus ada pengalaman, ya, kemudian pelatihan, dan juga keahlian. Nah, jadi tidak cukup hanya seseorang yang background-nya pendidikannya K3 saja, tapi dia dibutuhkan harus pernah berpengalaman, misalnya bekerja di industri konstruksi misalnya, atau dia pernah menerapkan sistem manajemen ini di perusahaan, baik sebagai konsultan ataupun sebagai praktisinya atau implementornya. Ya. Nah, inilah kenapa saya kemarin terinspirasi untuk mencantumkan beberapa consultation project saya terkait dengan SMK 3, ISO 45001, ISO 9001, dan beberapa sistem manajemen lain. Jadi teman-teman di sini saya bilang tidak salah milih Media Tama, karena Media Tama tuh sebelum kita bergabung sebagai tim trainernya, mereka selalu verifikasi dulu nih, apa sih kompetensinya ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita sharing saja mengenai regulasi ini, ada dua. Pertama, latar belakang kenapa sih keluarnya sistem manajemen keselamatan perkereta apian ya. Kemudian kita memahami seperti apa sih ketentuan-ketentuan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan perkereta apian, karena bisa jadi di sini ada teman-teman yang mungkin memang di operator perkereta apian atau nantinya ingin berkarir di perusahaan operator perkereta apian ya. Baik,
Jadi teman-teman, ini adalah beberapa data kecelakaan kereta api teman-teman ya. Dari tahun 2006 sampai 2011 dan 2012 ya. Memang kita lihat ada terjadi beberapa penurunan ya teman-teman, tapi tetap saja masih terjadi adanya kecelakaan. Kemudian di latar belakangi juga dari kita lihat juga dari sisi penyebabnya. Jadi ternyata penyebab terbesarnya kecelakaan kereta api adalah dari sisi SDM. Jadi hal ini tentu saja sesuai ya teman-teman dengan teori K3 yang modern, yaitu teori Swiss cheese ya teman-teman, yang dikeluarkan oleh Bapak James Reason tahun 98. Beliau melalui jurnal ilmiahnya mengatakan bahwa kecelakaan memang terjadi karena unsafe action ya, bahkan beliau menyatakan 100% unsafe action ya. Dari sisi unsafe condition ternyata hanya menjadi precondition saja. Nah, latar belakang lainnya munculnya SMKP ini adalah terkait dengan, nah ini ya teman-teman, analisa kenapa sih kecelakaan kereta api masih saja terjadi gitu ya. Padahal kalau kita lihat teman-teman, beberapa operator perkereta apian, terutama yang paling tua ya, yaitu PT KAI sebagai BUMN, mereka sudah memiliki sistem manajemen K3, baik itu berdasarkan OSAS ya ataupun SMK3 PP50 waktu itu ya teman-teman. Mungkin sekarang sudah migrasi mereka KAI seperti itu. Tapi ya seperti yang kita lihat ya, dari sampai tahun 2019 di sini masih ada beberapa kecelakaan kereta api ya, termasuk juga pada KCI ya, atau yang mengoperasikan KRL. Oke. Memang tapi paling banyak adalah kereta api yang sifat dari KAI. Oke, kita coba lanjutkan teman-teman. Ini ada beberapa tadi ya, yang saya tampilkan gambarnya tadi. Di sini adalah penjelasannya. Jadi intinya tahun 2019 ya terjadi kecelakaan KRL ya di jalur Bogor ya, di mana tidak ada korban jiwa tapi 4 gerbongnya mengalami kerusakan. Kemudian 2019 ya kereta api Serayu mengalami kita bilang anjlok ya, lepas dari relnya ya. Dan ini bukan hanya mengakibatkan kerusakan di kereta apinya, tapi juga sampai kerugian di jalur kereta api untuk kereta api yang lainnya. 2018 masih terjadi teman-teman, kereta api Sancaka ya anjlok ditabrak oleh truk trailer ya di daerah Ngawi ya. Dan ini cukup lumayan teman-teman, cukup signifikan karena memang ada fatality-nya di mana masinis meninggal dunia dan asisten masinisnya koma ya, dan akhirnya mereka meninggal juga. Oke, kemudian yang lainnya teman-teman, ini ada beberapa korban, tapi korbannya tidak dari sisi kereta SDM perkereta apian. Jadi istilahnya kalau di SMKP kita menyebutnya adalah SDM perkereta apian, teman-teman. Jadi seperti masinis, asisten masinis ya, dan orang-orang yang bekerja di rel dan sebagainya itu kita sebut sebagai SDM perkereta apian. Ya. Oke. Kalau ini dikaitkan dengan bukunya Bapak Suatman Ramli, yaitu Smart Safety, ya, dari buku Bapak Suatman Ramli kita lihat ada ilmuwan K3 yang namanya Bapak Cliff Brooks, ya, melalui jurnal ilmiahnya terkait dengan Safety Management System, Why They Fail and How to Avoid It. Ya, jadi intinya kenapa sih masih saja terjadi kecelakaan-kecelakaan, ya, terutama pada perusahaan yang sudah punya sistem manajemen keselamatan atau sistem manajemen K3 gitu ya. Nah, ternyata di sini diketahui bahwa paling signifikan penyebab terbesarnya adalah human factor dan safety culture. Jadi faktor manusia dan budaya keselamatan. Nah, jadi dilatar belakangi dengan teori K3 modern, dilatar belakangi dengan adanya teori K3 dari Bapak Cliff Brooks ini ya, artinya beberapa perusahaan kereta api ya sudah memiliki sistem manajemen, ya. Tapi ternyata masih saja terjadi kecelakaan. Nah, ya, kenapa? Ya, jadi pertanyaan kan. Jadi seperti kita bilang kecelakaan yang mengakibatkan misalnya kerugian pada penumpang itu sebenarnya di ISO 9001 tidak diperbolehkan, dan itu harus kita cegah sebetulnya ya. Nah, ternyata yang menyebabkan adalah salah satunya human factor dan safety culture. Jadi teman-teman, kita cukup berbangga dengan SMK 3 PP50 kita karena
fondasinya SMKP adalah PP 50, teman-teman. Jadi sebagian besar atau platform dasarnya, ya, baik itu untuk kriteria awal, menengah, dan lanjutan, itu sama persis dengan PP 50. Tapi ditambah dengan beberapa item-item atau kriteria lain yang bisa jadi itu saat dibuatnya regulasi ini, teman-teman Dirjen Perkeretaapian dan para ahli-ahli kereta api lainnya, mereka mengacu kepada negara lain, ya, salah satunya adalah dari Australia. Mereka punya regulasi terkait dengan railways, ya. Dia ada safety-nya di railways, jadi mereka mengadopsi juga itu. Nah, salah satu yang diangkat menjadi kriteria audit dalam SMKP adalah human factor dan safety culture, ya. Jadi budaya K3 dan human factor yang mungkin tidak ada di SMK3 ini menjadi kriteria tambahan di SMKP. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi intinya berdasarkan teori Cliff Brooks tadi, ternyata tidak cukup, teman-teman, pemeliharaan engineering seperti mesinnya kita rawat, ya, gerbong kereta apinya, mesin permesinan dan kita rawat, lokomotif dan sebagainya, sistem kerja amannya kita bentuk dan sebagainya, ya. Lalu kita sudah punya standarisasi atau sistem manajemen, tapi tanpa didukung oleh yang namanya safe behavior, ya, baik dari SDM perkeretaapian maupun dari sisi penumpang dan sebagainya, itu tidak bisa mendukung adanya yang namanya keselamatan. Jadi kita perlu 3 hal ini berjalan secara komprehensif, teman-teman, ya. Jadi kita butuh engineering yang kuat dari sisi mesin, ya. Kemudian kita butuh sistem manajemen dari sisi standarisasi, dan yang terakhir adalah kita butuh satu adalah bagaimana agar safe behavior ini selalu kita encourage, ya, agar semua SDM perkeretaapian semuanya memiliki behavior yang sama terkait keselamatan, dan yang namanya budaya itu muncul, ya. Tapi kembali lagi, teman-teman, untuk mewujudkan yang namanya budaya keselamatan itu tentu saja tidak mudah, ya. Budaya keselamatan itu kalau saya ibaratkan sama seperti budaya 5R. Kebetulan saya basicnya dulu adalah dari perusahaan makanan Garuda Food, yang kebetulan para pendiri Garuda Food itu sangat terinspirasi dengan ideologi dari perusahaan-perusahaan Jepang, ya, seperti 5R, ya, kemudian ada yang namanya Six Sigma, kemudian ada namanya Quality Control Circle, ya, salah satunya 5R deh, teman. Bagaimana budaya 5R itu dibangun? Saya ingat sekali dulu tahun 2009 sampai 2011 saya bergabung, di situ mungkin budaya 5R belum oke. Dan ketika saya kembali lagi, ya, ke Garuda Food, tapi mungkin tidak lagi sebagai karyawan, tapi mungkin sebagai trainer di sana, saya melihat 5R sudah menjadi budaya di sana, ya. Artinya tidak harus dari sisi pekerja, tapi dari sisi manajemen pun ternyata melakukan hal yang sama. Jadi mungkin yang paling simpel misalnya kita nggak akan melihat jaket ditaruh di belakangnya bangku misalnya, ya. Kemudian berkas-berkas yang sampai ketumpuk semua itu kita nggak akan. Nah, itu budaya, teman-teman. Budaya itu saya flashback ke tahun 2009 saat saya bekerja di Garuda Food itu belum terlihat, ya. Itu mungkin hanya terlihat di beberapa departemen, tapi tidak seluruh departemen. Artinya, teman-teman, saat kita membangun budaya K3, itu ternyata memang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga itu menjadi budaya, ya. Nah, inilah salah satu yang ingin dikejar oleh yang namanya SMKP. Oke. Kita lihat yang lagi, teman-teman, untuk latar belakang yang lain, ya, terkait dengan SMKP. Nah, jadi semenjak kita ada setelah pemilu, ya, teman-teman, dilantiknya presiden dan wakil presiden kita, ya, di situ ada visi misi dari pemerintah pusat yang akhirnya diturunkan kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan perkeretaapian nasional. Mungkin saya tidak lihat yang lain-lain, teman-teman, mungkin saya langsung lihat ke yang warna hijau, yaitu peningkatan keamanan dan keselamatan. Jadi, kebijakan dari teman-teman Kementerian Perhubungan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, mereka memiliki fokus untuk peningkatan pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian, gitu, ya. Dan mereka juga akan selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk monitoring dan evaluasi. Karena bagaimanapun, teman-teman, ketika kita akan membangun sarana perkeretaapian, tetap itu melibatkan banyak sekali instansi, seperti contoh ada AMDA Lalin, ya, kemudian ada izin izin lingkungan dan sebagainya, ya.
Nah, itu tetap harus ada bersinergi dengan pemerintah yang lain, ya. Oke. Saya cuma melihat di situ teman-teman terkait dengan keselamatan, ya. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, peningkatan keselamatan perkereta apian, salah satunya teman-teman di sini sudah ada regulasi keselamatan, ya. Jadi bukan hanya ini salah satunya sistem manajemen keselamatan teman-teman, tapi ada banyak sekali. Jadi misalnya keselamatan di permesinannya kereta api, ya, gerbong dan sebagainya. Kemudian baik itu di depo, ya, di stasiun, itu sudah dimulai diatur. Dari sisi keselamatan untuk SDM-nya juga ditingkatkan seperti apa. Nah, itu semuanya dibikin, teman-teman, ya. Kemudian mereka juga punya yang namanya safety assessment untuk sarana perkereta apian. Jadi kalau kita di istilah kita adalah commissioning, teman-teman, tidak akan mungkin sarana perkereta apian itu di launching ya, atau diperbolehkan untuk beroperasi ketika belum dilakukan assessment uji kelayakan terkait dengan sarana perkereta apian. Jadi semacam periksa uji kalau di K3 ya teman-teman. Jadi dipastikan alat itu atau mesin itu atau sarana tersebut aman untuk dioperasikan. Jadi amannya itu bukan hanya untuk penumpang teman-teman, tapi amannya juga untuk SDM perkereta apian. Jadi mudah-mudahan dari sini teman-teman menangkap bahwa sistem manajemen perkereta apian yang nanti akan kita bahas di poin 5 ini itu adalah punya dua tujuan. Yang pertama tujuannya adalah keselamatan dari sisi penumpang tentu saja, karena bagaimanapun Kementerian Perhubungan memiliki tugas untuk melindungi penumpang dari kereta api, ya, dan juga keselamatan dari sisi SDM perkereta apian. Nah, kita coba lanjutkan teman-teman. Nah, ini beberapa dasar hukum penerapan terkait dengan SMKP. Tentu saja kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, sama seperti SMK 3, karena bagaimanapun SMK 3 tadi yang sudah saya katakan dia sebagai platform dasarnya. Lalu karena kita berbicara mengenai SDM perkereta apian atau tenaga kerja yang bekerja di baik di operator perkereta apian maupun di sarana pembangunannya, maka kita bicara mengenai Undang-Undang 13 tahun 2003. Lalu ada juga Undang-Undang Perkereta Apian, gitu ya teman-teman, di mana perkereta apian diselenggarakan dengan tujuan untuk memindahkan orang, barang secara massal. Nah, ini kata kuncinya, dengan selamat. Yang disebut pertama selamat, ya, aman. Kalau aman lebih kepada mungkin security. Nah, itulah teman-teman. Ada tambahan lagi, ya. Salah satu kriteria yang ada dalam SMKP terkait dengan keamanan yaitu terkait dengan security, ya, manajemen sistemnya juga ada di situ, ya. Jadi terkait dengan bagaimana untuk mencegah resiko adanya teroris dan sebagainya. Nah, ada di situ salah satu kriterianya. Nah, kemudian kita juga mulai dari PP 56 tahun 2009 mengenai penyelenggara perkereta apian dan PP 72 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan kereta. Jadi teman-teman, intinya ruang lingkupnya SMKP adalah dalam keselamatan perkereta apian. Ya, tadi ya kita sampaikan selamat dan aman. Tadi ada disampaikan selamat dan aman itu kata kuncinya. Ya. Dan kalau kita melihat di Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2015 mengenai standar keselamatan perkereta apian, dinyatakan bahwa penyelenggaraan sarana dan atau penyelenggaraan prasarana perkereta apian wajib memenuhi standar keselamatan. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini mereka membagi dua. Kalau kita bicara sarana berarti dia membangun. Ya. Kalau penyelenggaraan prasarana perkereta apian berarti dia mengoperasikan kereta apinya dan stasiun dan sebagainya. Ya. Dia harus memenuhi standar keselamatan. Nah, jadi teman-teman berbeda sedikit dengan SMK 3. Kalau di SMK 3, teman-teman, perusahaan-perusahaan ya yang mungkin teman-teman juga sudah baca di pasal 5 ya dan di pasal 16 ayat 2 yang karyawannya 100 lebih ya atau mereka memiliki resiko tinggi wajib menerapkan. Yang wajib melakukan penilaian adalah yang memiliki resiko atau potensi bahaya tinggi. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk asesmennya atau untuk penilaian audit SMK 3-nya dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya PJK 3 untuk audit.
Nah, tapi khusus untuk di SMKP teman-teman, ini semua dilakukan oleh Direktorat Perkeretaapian. Jadi mereka hanya berbeda subditnya saja ya, tapi dari sisi pengaturan ya, pengendalian, pengawasannya itu semuanya ada di regulator ya. Sedangkan untuk operatornya, operator itu tapi ditambah satu lagi ada juga balai ya teman-teman. Jadi ada balai perkeretaapian, mereka juga melakukan pembangunan sarana perkeretaapian. Jadi juga mereka melakukan pengadaan dan sebagainya ya. Tapi mereka juga melakukan pengoperasian sarana prasarana gitu ya. Mereka juga bisa jadi melakukan perawatan ya. Tapi kalau untuk yang melakukan pengusahaan untuk sarana prasarana untuk angkutannya itu biasanya adalah kita sebut operator perkeretaapian ya. Nah, di sini kita sebut sebagai badan usaha kalau operatornya ya, yang melakukan perawatan dan pengusahaan. Jadi yang melakukan perawatan pengusahaan ya biasanya kita sebut dengan ya operatornya atau badan usaha seperti MRT, LRT ya, KCI dan sebagainya. Tapi yang melakukan pembinaan, yang melakukan pengawasan, kalau teman-teman lihat di pengendalian ya di kolom ini pengendalian, jadi yang melakukan bagaimana bimbingan teknis, pelatihan. Jadi sebetulnya adalah teman-teman yang ada di regulator. Jadi teman-teman, jadi misalnya contoh nih, ada teman-teman yang hadir sebagai peserta saya hari ini dari salah satu operator perkeretaapian. Kemudian menggunakan sertifikat dari Media Tama ya sebagai bukti kepada Dirjen Perkeretaapian bahwa mereka sudah melatih orangnya, gitu ya. Nah itu mohon maaf ya teman-teman, itu belum diakui. Tapi kalau Anda ikut training ISO-nya di Media Tama, insya Allah udah diakui nih, kalau tradernya Bu Linda gitu ya. Tapi kalau untuk SMKP teman-teman ini sifatnya hanya sharing knowledge, karena dari sisi regulasi mengatakan yang berhak memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan pelatihan terkait dengan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian itu hanya regulator atau dari sisi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Termasuk yang melakukan pengawasan teman-teman dan sertifikasi SDM-nya. Kan berbeda ya kalau dengan SMK 3 ya. Contoh, Media Tama adalah badan usaha ya, yang swasta misalnya kita bilang. Tapi karena dia punya lisensi atau legalitas dari Kemenaker untuk pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja, ya Media Tama diberikan hak dan wewenang gitu untuk menyelenggarakan pelatihan. Tapi berbeda teman-teman di penyelenggaraan kereta api untuk sertifikasi masinis, sertifikasi jurula dan sebagainya yang spesifik di SDM Perkeretaapian itu mereka ada sertifikasi khusus yang memang diatur langsung oleh pemerintah. Nah, untuk bidang-bidang yang tidak diatur, itu diperbolehkan teman-teman mengacu kepada regulasi yang terkait. Jadi misalnya sebagai contoh, dalam SMKP misalnya kita ada bicara mengenai unit keselamatan. Itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya P2K3, teman-teman. Nah, ketika sertifikasi untuk ahli keselamatan kereta api itu belum ada, belum keluar SKKNI-nya sampai sekarang. Yang ditunjuk sebagai ahli keselamatan kereta api adalah seorang ahli K3 umum ya di badan usaha seperti MRT atau LRT itu boleh. Karena tadi disebutkan di situ mengacu kepada regulasinya Kementerian Perhubungan atau regulasi pemerintah yang terkait, teman-teman. Jadi misalnya sebagai contoh, teman-teman yang ada di Balai Perkeretaapian yang mereka membangun jembatan untuk rel kereta api. Mereka punya seorang ahli K3 konstruksi gitu ya yang mengacu kepada regulasinya Permen PU, misalnya PUPR. Nah, itu diperbolehkan, teman-teman. Karena saat ini belum ada untuk ahli keselamatan untuk perkeretaapian. Kebetulan belum ada. Tapi saya nggak tahu apakah ke depannya akan ada untuk khusus SDM tersebut ya. Jadi intinya teman-teman, sertifikasi SDM, sertifikasi sarana prasarana yang tidak diatur oleh Kementerian Perkeretaapian atau spesifiknya di Perhubungan dan Kementerian Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian itu diperbolehkan untuk mengacu kepada regulasi yang lain. Sebagai contoh misalnya jurulas. Ya, karena mungkin belum ada untuk pengelasan rel kereta api. Saat ini belum ada SDM khususnya di sertifikasi. Maka kita boleh menggunakan kompetensi terkait dengan jurulas yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Dan saya kembalikan lagi di sini teman-teman.
kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perkeretaapian, yaitu apa saja? Pembangunan pertama, lalu pengoperasian, lalu perawatan dan pengusahaan, ya. Jadi artinya sarana prasarana kereta api, ya, itu diawasi dan dievaluasi oleh Ditjen KA. Jadi nilai untuk audit SMKP-nya dilakukan oleh regulator, bukan oleh teman-teman PJK 3. Jadi di SMKP tidak mengenal istilah PJK 3, semuanya melalui regulator, ya. Jadi teman-teman, dalam sistem manajemen keselamatan perkeretaapian tadi kalau kita refer sebelumnya, dalam Undang-Undang 23 2007 ada aktivitas pembinaan, ada aktivitas pengaturan, pengendalian, dan terakhir adalah pengawasan, ya. Jadi intinya sampai kepada sanksi, ya, jika mereka tidak menerapkan SMKP, terutama tadi ya yang disebutkan bagi operator perkeretaapian dan pembangunan sarana perkeretaapian, ini bisa dilakukan penegakan hukum, teman-teman, sanksinya, ya. Oke. Jadi apa namanya, pembuatan pedoman untuk standarnya terkait dengan kereta api itu semuanya dari regulator, ya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman. Intinya, ketika suatu badan usaha, penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian ataupun perkeretaapian khusus ini teman-teman bisa lihat kalau di bandara ada kereta api bandara, ini adalah perkeretaapian khusus, teman-teman, ya. Ketika mereka beroperasi, tetap izin operasinya harus mendapatkan, mereka harus membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan yang mengacu kepada Permenhub 69 tahun 2018. Jadi ini adalah syarat ketika mereka ada izin operasi. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bagi saya inilah memang apa namanya tugas tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya regulator, karena mereka berkeinginan agar masyarakat secara luas sebagai pengguna kereta api merasa aman dan selamat, ya, ketika menggunakan kereta api. Nah, di PP 6 tahun 2017 di sini adalah untuk izin operasional, mereka tadi membuat dan melaksanakan, ya, dan jadi satu untuk izin operasi, ya, termasuk untuk sarana operasi prasarana perkeretaapian. Jadi intinya SMKP adalah syarat wajib untuk memperoleh izin operasi baik sarana maupun prasarana perkeretaapian, teman-teman. Jadi ini adalah syarat mutlak ya, teman-teman. Sama seperti kalau kita di food, kita kalau mau dapat izin usaha untuk perusahaan makanan, tetap harus dapat izin dari BPOM. Ketika kita adalah perusahaan yang akan melakukan pembangunan sarana kereta api, ya, pengusahaan untuk stasiun, depo, dan sebagainya, termasuk operator kereta apinya, mereka juga harus menerapkan SMKP, mohon maaf, untuk memperoleh izin operasi sarana dan prasarana. Nah, intinya teman-teman, SMKP dari Permenhub 69 2018 ini adalah sama seperti SMK 3, teman-teman, karena dia adalah terintegrasi. Jadi dia adalah sistem manajemen yang terintegrasi di mana mereka menginginkan adanya keselamatan perkeretaapian. Ya, jadi teman-teman bisa download ini di Google ada kok, di download di mana aja, di DJIH ada. Nah, kita coba baca, teman-teman, sebenarnya definisinya apa sih keselamatan perkeretaapian? Jadi suatu keadaan selamat dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Nah, sehingga dalam hal ini yang kita tidak inginkan, teman-teman, dalam hal SMKP adalah adanya kecelakaan dari sisi pengoperasian sarana kereta api, ya, dan kita tidak menginginkan terjadinya kecelakaan kerja, ya, tadi ya, termasuk kecelakaan di sini mereka menyebutnya kecelakaan kerja saja, tapi sebetulnya ketika kita baca definisinya, kecelakaan kerja di sini termasuk juga penyakit akibat kerja di regulasi ini, teman-teman, ya. Oke. Jadi, teman-teman, intinya adalah SMKP ini persis tadi sudah saya sampaikan, ya, seperti siklus PDCA-nya persis seperti SMK 3, di mana dimulai dari adanya kebijakan keselamatan perkeretaapian, mereka juga membuat perencanaan keselamatan perkeretaapian, ya. Kemudian mereka juga melaksanakan rencana keselamatan,
Kalau di konstruksi namanya RKK ya Pak, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada yang namanya pemantauan evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan SMKP. Dan penerapan ini wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 1 tahun sekali. Sedangkan auditnya adalah minimal 2 tahun sekali. Gitu ya, teman-teman. Jadi auditnya tentu saja oleh Dirjen Perkeretaapian. Jadi teman-teman, ini tadi tujuan-tujuannya ya teman-teman. Tadi pertama keselamatan kereta api, kemudian mencegah terjadinya insiden atau kecelakaan kerja, termasuk PAK, kemudian menyediakan tempat kerja yang selamat dan aman. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi intinya adalah penyelenggara perkeretaapian ya melakukan penerapan yang namanya SMKP. Ya. Kemudian regulator melakukan pembinaan. Jadi pembinaan itu berarti dilakukan BIMTEK, dilakukan supervisi atau pengawasan, ya. SDM-nya juga dilatih oleh mereka dan sebagainya, ya. Kemudian mereka juga melakukan yang namanya pengawasan. Ya. Jadi mirip seperti SMK 3 teman-teman, sama siklusnya ya. Ada beberapa ya. Cuma kriterianya sangat banyak sekali teman-teman. Jadi di sini ada 229 kriteria gitu ya teman-teman. Nanti akan saya bukakan masing-masing kriteria. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ya, yang benar-benar berbeda dengan SMK 3 teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada yang terkait dengan human factor tadi saya sampaikan ya. Seperti ada di kriteria 4. Kriteria 4 adalah pengendalian atas kesalahan faktor manusia. Tadi ya teman-teman, kita mengacu kepada teori K3 keselamatan modern terkait dengan human factor. Ternyata kecelakaan itu masih terjadi karena human factor. Ya. Kemudian terkait dengan nomor 7 ya teman-teman, ini terkait dengan pengendalian proses yang ada dalam operasional kereta api. Ini adalah hal yang spesifik teman-teman ya yang ada di SMKP ya. Kemudian ada sistem rekayasa dan operasional ya, itu sama juga teman-teman, itu adalah hal yang mereka bisa jadi ini para ahli yang membuat sistem manajemen keselamatan perkeretaapian ini bisa jadi mereka mengacu kepada regulasi yang ada di negara lain teman-teman terkait dengan keselamatan kereta api. Mereka juga bisa mengadopsi dari teori-teori K3 yang lebih modern gitu ya. Kemudian mereka juga ada kriteria 11, ini terkait dengan komunikasi dan koordinasi sistem keselamatan. Ini lebih kepada yang tadi saya sampaikan teman-teman. Jadi yang namanya perlintasan kereta api ya, atau ketika kita bicara mengenai pengoperasian perkeretaapian ini ada multi koordinasi. Jadi bukan hanya koordinasi dari badan usaha perkeretaapian kepada Kementerian Perhubungan, tapi juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan pemerintah daerah, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi ini harus saling terkoordinir teman-teman. Jadi biar tidak ada lagi yang namanya insiden kecelakaan. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya teman-teman, ada kereta api ditabrak oleh truk ya. Nah itu salah satu dari miskoordinasi ya yang tidak oke ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita lihat terkait dengan yang namanya budaya keselamatan. Itu juga merupakan hal yang baru yang terkait dengan pembahasan tadi ya teman-teman yang dari teori Bapak Cliff Brooks ya. Ternyata kegagalan perusahaan dalam hal menerapkan sistem manajemen keselamatan adalah karena faktor manusia dan faktor budaya keselamatan yang tidak ada. Jadi teman-teman silahkan dibaca kalau memang ingin memahami lebih detail mengenai SMKP, karena kebetulan saya diundang juga sebagai salah satu narasumber yang ikut membahas mengenai interpretasi dari masing-masing kriteria di kriteria kedua SMKP. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk audit SMKP ini disampaikan bahwa paling minimal dilakukan audit oleh regulator adalah 1 kali dalam 2 tahun gitu ya. Tapi bisa jadi kurang dari 2 tahun udah diaudit itu memang kalau ada kondisi tertentu. Jadi misalnya ya seperti yang teman-teman kemarin tadi mungkin kalau tadi menyaksikan presentasi dari Pak Lazuardi ya, ada di latar belakang tadi ada terkait dengan kecelakaan kereta cepat ya. Nah di situ berarti bisa jadi ada audit SMKP teman-teman ya, karena sudah terjadinya insiden kondisi-kondisi khusus ya. Nah
auditor perkeretaapian yang mana mereka melakukan audit SMKP itu adalah orang-orang atau kita sebut dengan PNS atau aparatur sipil negara ya dari Kementerian Perhubungan yang memang sudah memiliki kompetensi khusus dan lisensi. Jadi kalau tidak salah teman-teman, auditor perkeretaapian itu ada kriterianya, wajib mereka itu adalah satu pernah jadi inspektur atau mereka pernah jadi inspektur untuk keselamatan perkeretaapian. Jadi baik itu mereka inspektur untuk relnya, inspektur untuk lokomotifnya atau sarananya ya. Jadi mereka harus punya basic itu dulu. Jadi kita nggak akan mungkin teman-teman menemukan ada auditor keselamatan perkeretaapian yang masih anak fresh graduate itu jarang ya. Nah, tadi kembali lagi teman-teman karena memang teorinya auditor itu harus punya basic implementer dulu atau mereka juga pernah menerapkan inspeksi dulu di area perkeretaapian. Nah, oke. Kemudian teman-teman, ketika hasil audit tersebut ada rekomendasi untuk melakukan perbaikan, ya, maka si penyelenggara perkeretaapian sebagai contoh KAI, ya, MRT, LRT, ya, termasuk KCI harus wajib menindaklanjuti. Nah, ini teman-teman yang tadi masalah sanksi hukum. Jadi mereka punya yang namanya PPNS, ya. Jadi kalau memang ternyata rekomendasi perbaikan ini tidak dilakukan, tidak lanjut, ya, itu bisa nanti berarah kepada munculnya sanksi dari pemerintah. Oke. Nah, mirip ya teman-teman, tadi sama dengan SMK 3, karena tadi balik lagi, penerapannya adalah, basicnya adalah di SMK 3, ya teman-teman. Intinya, pemerintah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh IAF atau International Accreditation Forum saat ISO pertama kali dimunculkan. Ya, ISO saat pertama kali dimunculkan itu pasti organisasi ataupun perusahaan tidak langsung semerta-merta tahun 2018 itu langsung ke ISO 45001 ya teman-teman. Mereka butuh waktu untuk yang namanya migrasi. Dengan kesadaran itulah ya teman-teman regulator yang membuat SMKP juga menyadari bahwa ketika di 2020 awalnya mereka tidak menerapkan SMKP, mereka diharapkan melakukan penerapan awal minimal 127 kriteria. Ya, tidak masalah nilainya masih dibilang perak ya teman-teman kalau di bahasanya kita ya. Jadi nilainya 60 sampai 84% ya. Itu masih diperbolehkan. Target di 2021 ya Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Kereta Api menyatakan semua operator penyelenggara perkeretaapian terutama yang badan usaha diwajibkan sudah menerapkan 127 kriteria awal dengan nilai harus 85 sampai 100%. Ya. Kemudian target 2022 185 ya. Nilainya pertama perak dulu ya. Dan kemudian di 2023 ya nilainya bisa transisi tapi emas ya sebanyak 185 kriteria dan akhirnya di 2024 ya setelah ini dari tahun 2018 berarti sudah kira-kira berapa tahun ya teman-teman? Berarti sudah kira-kira 7 tahun semenjak regulasi ini terbit. Harapannya operator perkeretaapian di Indonesia termasuk balai kereta api yang membangun sarana perkeretaapian mereka sudah mendapatkan, sudah melakukan penerapan SMKP dengan kriteria 229 kriteria. Seperti itu teman-teman. Jadi sama ya nilainya sama seperti di SMK 3. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Denny dalam sharing knowledge hari ini, karena mungkin ini tidak banyak melibatkan kita teman-teman yang teman-teman dari sisi PJK 3 atau dari sisi swasta ya, kecuali nanti bisa jadi kita bisa jadi nanti kalau sebagai perusahaan konstruksi dilakukan audit oleh teman-teman balai atau oleh teman-teman KAI itu mungkin juga dalam hal internal audit SMKP. Seperti itu Pak. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Denny. Oke Bu Linda, terima kasih Bu Linda atas materinya, luar biasa ya. Nah, saya sudah revisi tadi sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Ya, saya sudah baca juga regulasinya, terima kasih atas koreksinya. Ini langsung ada pertanyaan dari Pak Eko Pangestu Wibisono. Nah, ini karena pertanyaan banyak, saya langsung aja buka. Pak Eko langsung aja berbicara dengan Ibu Linda. Silakan Pak Eko, di-unmute dulu tombolnya. Silakan. Pak Eko.
Oke. Kalau teman-teman pengen bertanya langsung ke Ibu Linda, gunakan raise hand ya, karena ini mungkin belum familiar ya bagi teman-teman semua, termasuk saya juga, sistem manajemen keselamatan perkereta apian itu belum terlalu familiar. Oke, kita jawab aja langsung pertanyaannya daripada menunggu Pak Eko. Apakah ada kode khusus kriteria tentang desain keselamatan terowongan kereta api panjang dan terowongan pendek? Nah, ini Bu Linda. Ini berat nih Waduh, pertanyaan. ini pertanyaan berat banget ini ya Pak ya. Oke, Pak Eko, jadi mungkin ini kaitannya memang betul tentang keselamatan perkeretaapian, tapi tidak spesifik kepada sistem manajemennya ya Pak. Jadi mungkin di sini tidak tidak, saya mungkin sebagai seorang narasumber untuk pemahaman kriterianya, mungkin saya juga nggak paham ya Pak tentang ini, tapi mungkin pasti ada regulasi-regulasi terkait yang berhubungan dengan keselamatan ini. Nah, ini memang salah satunya Pak Denny terkait dengan tadi misalnya yang disampaikan oleh Pak Eko tadi ya. Intinya di situ adalah salah satu syarat ketika memang di situ ada regulasi kementerian, ya misalnya ya Pak yang mengatur tentang terowongan tersebut yang terkait dengan keselamatan. Maka itu adalah salah satu aspek yang di-assessment oleh teman-teman Direktorat Perkeretaapian sebelum sarana tersebut dibuka ya untuk dioperasikan, Pak. Jadi salah satunya itu dan nantinya akan dilakukan. Ya, nah salah satunya teman-teman dalam sistem manajemen ini ya hal-hal seperti itu Pak Eko yang direview. Tapi mungkin bukan saya, tapi mungkin balai perkeretaapian ya. Mungkin kalau saya paling-paling diundang sebagai tenaga ahli saja ya teman-teman atau observer ya ketika teman-teman di Direktorat KA, Dirjen KA melakukan audit kepada beberapa balai ya yang melakukan pembangunan sarana termasuk juga kepada perusahaan penyelenggara kereta api. Oke, masih di Pak Eko nih, ini teknis juga nih. Mungkin Bu Linda ada info juga ya. Dari Pak Eko juga. Kita tahu gerbong pada kelas ekonomi premium memiliki konfigurasi 22, akan tetapi jarak antar kursi depan ya dan belakang itu cukup sempit. Itu kalau dari sisi ergonomi itu ini masih masuk nggak itu di perhitungan di SMKP, Bu? Seperti itu. Silakan. Dari sisi ergonomisnya. Oke, baik. Jadi Pak Eko, terima kasih. Jadi begini Pak Eko. Jadi ini kan nggak bisa kita ya Pak ya. Kita juga mungkin bisa jadi mungkin bisa jadi Pak Denny, kita berdua adalah praktisi sistem manajemennya Pak, ya yang melakukan penilaiannya. Tapi nanti kita kalau dalam SMK 3 Pak, kita mengenal ada yang namanya PJK 3 terkait dengan pengukuran lingkungan kerja, yaitu untuk ergonomi Pak ya. Jadi kalau bagi saya kita serahkan kepada ahlinya saja Pak, gitu ya. Nah, tentu saja Pak, nanti misalnya saat ini Pak, misalnya bisa jadi kondisinya karena sekarang masih 2020, yang tadi belum tentu 100% perusahaan itu, apalagi tadi mungkin kereta yang Bapak maksud tadi kereta apinya KAI ya Pak, itu KAI sendiri sebagai operator penyelenggara perkereta apian, dia sendiri sebenarnya belum comply 100% kepada SMKP. Ya, jadi artinya ketika nanti hasil pengukuran ergonomi menyatakan kereta api tersebut kursinya memang tidak ergonomi, Pak, dan itu sudah jelas dari hasil pengukuran ya dan juga hasil riksa ujinya, maka bisa dilakukan yang namanya temuan atau ketidaksesuaian oleh si auditornya keselamatan perkeretaapian, Pak. Sehingga nanti tujuannya adalah ada rekomendasi, Pak. Gitu ya. Yeah. Jadi tetap teman-teman, karena tadi saya sampaikan SMKP ini juga mengacu kepada SMK 3 ya. Jadi tetap ada aturan bahwa teman-teman melakukan pengukuran ergonomi. Ya, tapi mungkin sekarang masih bertahap, Pak. Mungkin belum ke sarana kereta apinya. Mungkin mereka masih kepada ruang kerjanya dulu ya, karena mereka berfokus pada SDM-nya dulu. Ini mungkin bertahap kepada kereta apinya gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Termasuk ini dia menyinggung toiletnya nih Bu, nggak ergonomi ya. Toiletnya terlalu sempit gitu kan. Ini kayaknya si Pak Eko ini memang pengguna setia kereta deh, dia detail sekali dia. Iya ya, kayaknya hafal ya Pak ya terkait dengan kondisi kereta api ya Pak ya. Nah ini memang teman-teman menjadi salah satu dilema ya. Sebenarnya memang waktu itu saya bersama dengan Pak Nasrul ya, Pak Denny, kemudian ada juga dengan Pak Saud ya, kita sama-sama berdiskusi dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kita memang sampaikan gitu, kenapa kok nggak coba tiru SMK 3 yang penilaiannya ya dilakukan oleh teman-teman dari lembaga swasta, tapi mereka tetap
diawasi oleh kementerian, benar nggak Pak? Nah ini kan seolah-olah semuanya dilakukan oleh mereka, oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi saya sendiri tahu Pak betapa mereka ini sibuknya bukan main, karena sehingga mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Eko ya, mulai dari masalah terowongan tadi ya Pak ya, kemudian keselamatan terowongan untuk rel, kemudian terkait dengan ergonominya kursi, toilet ya. Nah ini mungkin belum apa ya Pak istilahnya, mungkin kita masih bisa bilang itu kayak kalau kita bilang kebutuhan pokok ya, primer, sekunder itu mungkin masih menjadi kebutuhan sekunder Pak. Karena yang sekarang menjadi kebutuhan primernya teman-teman Direktorat Perkeretaapian adalah masih di ranahnya yang lebih besar lagi ya Pak, seperti pembangunan sarana ya, kemudian menambah juga jalur ya. betul Pak, pembangunan jalurnya. Jadi memang betul-betul yang lagi disibukkan sekarang adalah bagaimana. Nah ini Pak yang kita memang cukup agak kadang-kadang merasa sedih juga ya Pak. Artinya sistem manajemen keselamatan konstruksi sebenarnya sudah ada yang regulasi terbaru ya. Dan mereka kalau kita lihat di beberapa proyek konstruksi secara umum mereka sudah menerapkan. Tapi lucunya Pak, untuk proyek-proyek konstruksi yang dilakukan misalnya oleh beberapa balai perkeretaapian, rata-rata mereka lepas tuh Pak keselamatan. Bahkan mereka tuh RKK-nya juga nggak ngerti gitu. Jadi kadang-kadang padahal intinya teman-teman kita itu yang teman-teman kontraktor yang melakukan pembangunan sarana perkeretaapian. Ini sebenarnya ketika SDM-nya, kemudian untuk peralatan ya Pak Denny, tidak diatur oleh Kementerian Perhubungan seperti krain, ya kan Pak? Kemudian seperti misalnya terkait dengan tenaga kerja bangunan tinggi misalnya Pak, kalau mereka bangun di jembatan ya kan, itu diperbolehkan Pak kita mengacu kepada Kementerian Tenaga Kerja, tapi benar-benar lepas itu Pak kadang-kadang ya, karena mungkin bisa jadi mungkin Kementerian Tenaga Kerja juga sungkan karena ini proyeknya Kementerian Perhubungan gitu ya. Nah ini memang teman-teman salah satu yang menjadi kendala dalam hal pengawasan SMKP teman-teman. Jadi memang Pak Eko ini menjadi PR bersama, karena tadi targetnya kita memang sampai 2024 Pak Eko, itu pun baru yang diharapkan menerapkan adalah baru operator penyelenggaranya dan baru balainya saja. Nah, dan seperti prinsip audit ya, Pak Eko juga tahu mungkin yang sudah mengikuti materinya Pak Denny ataupun saya kemarin, audit itu sifatnya sampling ya Pak Eko. Jadi kadang-kadang diperiksa di kereta api A samplingnya. Itu sudah ergonomi, toiletnya oke gitu ya Pak. Padahal sama-sama kereta api jenis A gitu ya. Tapi kita temukan kereta api jenis yang sama, namanya sama, tapi kan mereka beda-beda ya Pak jenisnya. Mungkin bisa jadi ada yang kereta apinya tua ya Pak, sehingga mungkin tadi tidak nyaman. Itu seperti itu Pak. Oke, kalau mengenai audit SMKP-nya sendiri sudah berjalan belum Bu ini? Karena nih Pak Eko juga nanya nih. Sudah berjalan belum oleh lembaga audit atau balainya sendiri? Gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan Pak Eko. Jadi ini kalau bisa dibilang 4L ya Pak Eko. Jadi lo lagi ya Pak. Jadi mulai dari pembinaan ya, sampai yang bikin regulasi, sampai yang melakukan pembinasaan ya Pak ya, atau pengawasan, itu adalah dari regulator Pak. Jadi di sini Pak Eko, auditor perkeretaapiannya tentu saja dari orang-orang dari orang-orang regulator. Jadi di situ sudah di-state Pak. Jadi siapa sih auditor keselamatan perkeretaapian? Bisa dari pegawai negeri sipil. Itu sudah ada kata Pak, pegawai negeri sipil dari Kementerian Perhubungan Direktorat Perkeretaapian. Udah kata-kata seperti itu Pak. Jadi nggak memungkinkan. Itulah kenapa Pak Denny, saya kalau diajak gitu ya Pak, itu audit. Padahal sebenarnya saya berperan sebagai lead ya kadang-kadang Pak, tapi saya hanya dianggap sebagai technical expert, ya tenaga ahli saja gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman karena memang sudah di-state dalam regulasi. Tapi yang saya cukup berbangga teman-teman, regulasi tersebut cukup kuat Pak Denny. Mungkin Pak Denny pernah menyaksikan ya di badan sertifikasi SMK 3 lain. Ya, saya pernah menemukan ada auditor yang baru lulus kuliah ya Pak Denny ya. Ya kalau saya disuruh milih di audit Pak Denny atau di audit si anak fresh graduate itu ya saya lebih baik di audit Pak Denny gitu kan. Nah itu jadi kita selalu bilang Pak, memang sistem itu ada kekurangan di sini, ada kelebihan di sini. Jadi kekurangan dari sisi SMKP adalah karena semuanya dilakukan oleh teman-teman regulator yang memang satu lagi mereka terhalang masalah apa mungkin biaya dan sebagainya, karena kan harus izin dari DPR dan sebagainya ya. Kemudian ditambah, tapi mereka punya kelebihan dari sisi kompetensi auditornya Pak Denny. Jadi tidak mungkin seorang auditor
keselamatan perkeretaapian itu Pak, itu adalah teman-teman yang baru jadi PNS. Ya mungkin. Mereka harus pengalaman sekian tahun sudah pernah di balai pengujian kereta api ya sebagai penguji Pak. Atau mereka sudah pengalaman sekian tahun dari inspektur keselamatan perkereta apian. Jadi mereka yang tadi ngecek terowongan, yang tadi kata Pak Eko, ngecek jembatan, ngecek lokomotif dan sebagainya ya, dari sisi keselamatan kan ada regulasi-regulasi tertentu ya Pak. Sehingga memang mau tidak mau pasti auditor itu sudah punya basic yang kuat dan pengalaman yang lebih ya Pak daripada mungkin ada beberapa PJK3 yang mungkin masih beberapa yang muda seperti itu. Jadi untuk Mbak Melisa ya Pak ya, sama juga pertanyaannya, berarti untuk audit SMKP ini tidak boleh dilakukan oleh HSE yang meskipun dia punya auditor SMK3. Kecuali Mbak Melisa, ini adalah audit internal. Jadi misalnya Mbak Melisa kebetulan kerja di PT KAI. Mbak Melisa punya sertifikasi auditor SMK3 yang kemarin ikut di tempatnya Media Tama ya Mbak, dan sudah dapat Media Tama kan sebagai PJK3 ya. Nah, Mbak punya itu sertifikatnya. Nah, itu Mbak boleh, tapi hanya sebagai auditor internal. Dan Mbak Melisa juga boleh melakukan audit internal itu terhadap vendornya atau kontraktornya Mbak. Misalnya saat mereka melakukan perawatan lokomotif ya Pak. Nah, vendor perawatannya dilakukan audit oleh Mbak Melisa. Ya, Mbak Melisa sendiri adalah auditor SMK3, itu boleh. Tapi kalau audit eksternal, ya, kepada badan usaha dan kepada balai perkeretaapian itu harus oleh auditor keselamatan perkeretaapian, yaitu dalam tanda petik adalah pegawai negeri sipil, Pak. Gitu. Apakah sudah pernah dilakukan? Sudah, tapi belum semua operator perkeretaapian Pak mendapatkan audit ini. Ya, yang kemarin kena berarti KCCI Pak, yang kemarin kebakaran itu apa? Yang kemarin sempat ada kebakaran ya Pak, kereta cepat Bandung itu ya. Kemudian MRT setahu saya juga sudah dilakukan audit, tapi itu pun Pak Denny dan teman-teman itu juga karena tadi yang saya sampaikan keterbatasan sumber daya manusia, ya juga tidak bisa untuk semua ruang lingkup teman-teman. Mungkin ruang lingkupnya dibatasi misalnya hanya di beberapa stasiun gitu ya, atau di beberapa depo atau di beberapa kereta api ya, tidak semua kereta apinya. Misal contoh kayak KCI ya Pak untuk KRL ya, komuter line. Nah itu sudah pernah diaudit SMKP Pak, tapi tentu saja tidak semua KRL dilakukan audit eksternal ini. Seperti itu. Oke, Bu Linda, sebelum kita lanjutkan lagi dan istirahat dulu Ibu Linda. Oh, ya, saya boleh, akan menyampaikan informasi juga buat teman-teman semua kalau masih mau melanjutkan sistem manajemen keselamatan di perkeretaapian, silakan menghubungi Ibu Made di 0821 13257. Untuk pengambilan sertifikat silakan ke Mas Adi di 0821 25 18 14 30. Silakan dijapri saja. Dan e-sertifikat ini tidak dipaksakan, boleh diambil, boleh enggak. Karena apa? Karena program kita adalah program CSR untuk memberikan peningkatan skill buat teman-teman semua. Jadi jangan fokus ke sertifikatnya, fokus ke ilmunya. Jangan lupa di follow juga Instagram kita @mediatama dan di Facebook kita Tama Media Tama Sertifikasi. Insya Allah nanti videonya akan kita share di YouTube-nya Kak Cik Denny dan di YouTube-nya Ibu Linda ya. Cari Linda Iskandar ya Bu ya? Benar ya? Betul. Oke ya, di subscribe. Sekarang para trainer itu membuat YouTube ya. Oke. Itu makanya Pak Denny saya selalu bilang tidak penting Pak kita tuh yang penting kalau Pak Denny ini saya selalu bilang Pak Denny mah trendsetter Pak ya gitu ya. Trendsetter Bapak ini sebelum orang-orang bikin free webinar ya Pak ya, Bapak duluan yang bikin free webinar ya nggak Pak. Jadi kalau kita mah cuma apa Pak, followernya Pak Denny gitu ya. Pak Denny bikin apa kita ikutan bikin apa gitu. Ya, oke. Saya lanjutin lagi. Jadi teman-teman semua nanti semua e-modul, e-certificate, apapun itu ya, e-training, video-video semua udah ada di Mika Pro ya. Silakan di-download aplikasinya, cari di Play Store. Untuk App Store nanti menyusul. Lalu teman-teman semua kalau mau melamar kerja di bidang K3 nih ada besok nih ya. Informasinya dari Pak Andri ya sebagai pematerinya, silakan ikut. Lalu nanti di hari Sabtunya Pak Sugeng Haribowo mengenai teknik penanggulangan keadaan darurat. Lalu Pak Rizuli Akbar nanti untuk JSA dan work permit, Pak Sugeng paginya, sorenya Pak Rizuli Akbar dari HEC Pertambangan dan HEC Konstruksi.
Lalu hari Minggunya dengan Pak Immanuel Eko. Nah, ini teman kita juga untuk materi inspeksi K3 di hari Minggu. Lalu Seninnya dengan Pak Supadi, ini juga senior konsultan juga untuk sistem manajemen mutu otomotif ya. Lalu nanti di hari Selasa dengan Bapak Suhatman Ramli ya, insya Allah nanti ya teman-teman pasti tahu lah ya penulis buku-buku K3. Kalau teman-teman pengen jadi manajer ya, how to be safety manager. Nah, ini nanti kita akan bahas tuntas di tanggal 19 hari Selasa jam 10. Nah, sorenya kita akan bahas mengenai basic K3 Peranca dengan Mas Reza Hussein SKM. Lalu hari Rabunya dengan Pak Wahyu, ya, teknik pembuatan laporan K3 konstruksi jam 3 sore juga. Lalu hari Kamisnya communication skill. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar apa itu safety induction, safety talk, toolbox meeting, bagaimana cara rapat pembukaan P2K3, rapat P2K3, dan lain-lain, kita ikut di sini ya. Lalu sorenya dari Pak Sujoko Kuswaji, ya insya Allah nih ya Pak Dokter, ngajar kita juga di topik pencegahan dan penanggulangan PAK di tempat kerja. Lalu nanti di hari Sabtunya ada teknik pemeriksaan kesehatan di tempat kerja bersama Dr. Arif Sanjaya. Dan hari Jumatnya, ini saya belum masukin juga, nanti ada materi mengenai IBPR, ya, identifikasi bahaya pengendalian risiko di tempat kerja. Oke. Kita lanjutin lagi. Silakan Ibu Linda untuk kita buka pertanyaan langsung dari Pak Firman Hidayat. Pak Firman, silakan Pak Firman. Pak Firman Hidayat. Oke, Pak Dimas Adi. Ya, baik. Oh, oke, silakan Pak Firman. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firman Susilo Hidayat. Jadi saya tertarik dengan topiknya yang mengenai perkeretaapian ya. Saya sebetulnya juga senang tentang perkeretaapian. Jadi saat ini saya juga kerja di safety ya, di industri oil and gas, dan terus terang perkeretaapian ini sangat ya baru lah bagi saya. Dan sebetulnya perkeretaapian ini perkembangannya sangat bagus ya sejak zaman, kalau dulu kita sering melihat pada naik-naik di atap gitu ya, di KRL maupun di kereta kalau ke Jawa juga masih banyak naik-naik, terutama pas Lebaran, kemudian sekarang sudah banyak berubah. Cuma kalau saya lihat tadi target SMKP-nya ya masih rendah ternyata ya. Jadi saya sendiri jadi agak ragu juga nih kenapa sih masih rendah ya? Apakah karena memang ini ya? Apakah karena memang terlambat atau gimana ya? Jadi harusnya dengan melibatkan banyaknya orang itu harusnya sudah tinggi lah. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang di dunia penerbangan, kan kalau dia tidak memenuhi, pasti grounded gitu ya. Ya Pak. Mas, saya juga menyadari bahwa ini kan hanya ada karena dua institusi saja sebenarnya, kan perkeretaapian itu masih dimonopoli sebenarnya. Jadi sebenarnya belum ada perusahaan lain yang bisa masuk ya. Oke, jadi Pak, langsung aja Pak pertanyaannya Pak, kita singkat aja waktunya, pendek. Oke. Ya, jadi saya hanya ingin bertanya ini, yang pertama mengenai kalau bicara SMK 3 itu sekarang trennya semuanya berbasis risiko ya. Kalau saya lihat di SMKP ini kok tidak kelihatan elemennya ya, walaupun saya belum baca detail dalamnya ya. Kemudian yang kedua, kalau in case kondisi darurat seperti kalau MRT itu kan di bawah tanah itu sebetulnya apakah mereka sudah membuat ya emergency plan dan lain sebagainya sehingga kita merasa aman lah dalam naik di kereta api. Ini dua itu saja. Terima kasih. Oke, Pak Firman, terima kasih. Silakan Ibu Linda mengenai yang pertama risiko. Nah, itu ada di elemen berapa? Lalu yang kedua darurat di kereta api yang bawah tanah itu gimana emergensinya? Ya, emergency responnya, jalur evakuasinya dan lain-lain. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa karena tadi kan hanya penyampaian secara short brief ya Pak ya, atau introduction saja. Jadi mungkin saya tidak menyampaikan secara detail, tapi kalau memang tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, bagi teman-teman yang memang niatnya ingin belajar mengenai SMKP terkait dengan kriteria masing-masing teman-teman, ini saya ambilkan sedikit cuplikannya teman-teman. Tetap mereka mengacu kepada SMK 3 ya Bapak. Jadi tetap kita bicara mengenai resiko tetap ada ya. Jadi
Ini tadi yang saya note di sini adalah ini untuk membaca apa namanya yang terkait dengan tadi Pak Denny pertanyaan yang dari Pak sebelumnya ya. Jadi sebetulnya di sini ada kata-kata ada apa namanya kriteria audit yang menyatakan bahwa penyelenggara perkeretaapian harus punya prosedur terkait bagaimana mereka menyiapkan sarana dan prasarana baik dari desain ya spesifikasi teknis itu dinyatakan aman. Nah, jadi tadi mungkin terkait dengan bagaimana sih Bu konstruksi terowongan untuk relnya. Nah, ini sebenarnya salah satu faktor yang akan diaudit ketika kita masuk ke dalam kriteria 814 ya. Nah, kemudian kalau untuk yang pertanyaannya tadi Pak siapa Pak Firman ya Pak ya. Nah, dari Pak Firman, kalau kita bicara resiko Pak Firman di SMKP ini bukan hanya masalah SMK apa? Di sini juga ada masalah yang namanya identifikasi bahaya resiko Pak, ada. Karena mereka juga mengacunya kepada SMK 3 Pak ya. Jadi di sini juga kita bicara kalau kita lihat Pak dari sisi apa namanya kriteria auditnya gitu ya teman-teman. Tetap ada di sini yaitu di klausul sama Pak yaitu poin titik 2 ya. Di sini kalau saya coba besarkan sedikit teman-teman untuk file Word-nya ya. Di sini adalah harus ada yang namanya identifikasi bahaya resiko untuk keselamatan perkeretaapian dan keselamatan SDM perkeretaapian. Jadi mereka kepada yang namanya HIRA-DC, bahkan HIRA-DC-nya bukan hanya untuk HIRA-DC di kereta api ya Pak, tapi sampai di apa namanya depo, di stasiun dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian termasuk juga untuk keselamatan pembangunan sarananya itu juga harus ada. Nah, kemudian SMK 3 ini, SMKP ini tadi yang sudah saya sampaikan, karena mereka juga mengacu kepada regulasi luar negeri, Pak. Salah satunya saya ingat New South Wales ya, Pak ya, terkait dengan railways regulation. Mereka mengambil terkait dengan security management, Pak. Jadi mereka juga kalau kita saya juga nggak hafal ya, Pak, kriteria berapa gitu ya. Nah, di sini Pak ada yang masalah keamanan, Pak. Jadi bukan hanya masalah keselamatan, tapi juga keamanan dari sisi security-nya. Jadi misalnya mereka mengidentifikasi resiko terorisme, ya. Jadi mereka beberapa ini mengambil dari mencuplik dari beberapa regulasinya per Kapolri, teman-teman, terkait dengan resiko keamanan, ya teman-teman ya, gitu. Jadi bagaimana sih agar misalnya pengawasan agar tidak ada kondisi yang tidak aman, misalnya teman-teman ya, misalnya teroris dan sebagainya. Nah itu tetap dilakukan identifikasi dan juga pencegahan. Tetap Pak basicnya sama, yaitu konsepnya PDCA, konsepnya SMKP sama Pak dengan SMK 3, yaitu mereka berusaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan ya, dan juga PAK untuk SDM perkeretaapian, dan juga mereka mencegah kecelakaan kereta apinya. Jadi tetap kita bicara mengenai identifikasi resikonya tetap ada. Seperti itu Pak. Jadi yang kedua dari Pak Firman apa ya Pak pertanyaannya? Saya lupa tadi. Oh, tanggap darurat ya Pak ya? Ya, mengenai darurat. Ya, tanggap darurat di kereta api bawah tanah. Ya Pak, jadi salah satunya Pak, ini di kriteria 9 ya Bapak, ini ada yang namanya terkait dengan keadaan darurat Pak. Ya, jadi sama teman-teman, jadi bagaimana sistem izinnya untuk keadaan darurat ya, peralatannya juga harus dipastikan aman dan sebagainya, di situ ada ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan teman-teman di kriteria yang tadi saya sampaikan di materi saya ya teman-teman. Silakan aja teman-teman dibaca nanti kriterianya di lampiran 2. Bahkan di sini kita lihat ya, kalau Bapak baca di kriteria 10 teman-teman, ini bukan hanya dia nggak hanya mencuplik dari SMK 3, tapi mereka menambahkan juga Pak. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, kan sekarang kereta api sudah mulai diperbolehkan beroperasi ya Pak, dengan adanya izin dari Menteri Perhubungan ya Pak ya. Nah sebelum kereta api ini beroperasi Pak, dilakukan yang namanya safety assessment. Safety assessment ini ada 2 Pak. Pertama inspeksi untuk keselamatan sarananya, ya, yang tadi ini mungkin tadi pertanyaannya Pak tadi yang sebelumnya tadi Pak Eko atau siapa tadi itu jawabnya mungkin ke sana. Yang satunya lagi untuk lebih kepada audit sistem manajemennya Pak. Nah, salah satu yang diaudit salah satunya adalah tanggap daruratnya. Nah, kalau tidak salah kemarin saya juga melihat bagaimana terkait dengan COVID-19 ya Pak di MRT, di kereta api itu sampai dibuatkan simulasi jika diketahui ada salah satu penumpang mereka yang tiba-tiba pingsan dan diprediksi sebagai
orang yang dengan dugaan terkena COVID-19 ya Pak ya. Jadi seperti apa sih penanganannya dan sebagainya gitu. Jadi terkait dengan manajemen tanggap darurat Pak, itu tetap ada simulasinya. Jadi kemarin kita juga lihat di MRT Pak, karena mereka di bawah tanah ya, itu tetap ada yang namanya simulasi terkait dengan keadaan darurat. Misalnya kayak kemarin ya Pak, terkait dengan mati lampu dan sebagainya ya Pak ya, waktu ada blackout-nya Jakarta ya Pak, itu sempat juga akhirnya simulasi mereka cukup bisa dimanfaatkan karena akhirnya terjadi ya teman-teman, saat blackout itu ada beberapa penumpang yang posisinya ada di stuck di bawah tanah seperti itu. Jadi seperti itu Pak Denny. Oke, Bu Linda. Menarik nih ya di perkeretaapian. Cuma ada batasan-batasan aja buat kita ya. Ya, betul Pak. Oke, pertanyaan dari Pak Suhandi Raharjo. Penjelasan awal Bu Linda di lingkup SMKP termasuk keamanan security. Itu ada di mana? Nah, gitu ya. Elemen nomor berapa? Security-nya, Bu. Nah, ini kayaknya tim dari security juga berperan penting di SMKP. Di elemen berapa? Oke, betul Pak. Jadi kalau Bapak lihat tadi ya di elemen, kalau saya coba share screen lagi ya teman-teman. Jadi ada di elemen 9, itu kita juga mengadopsi dari teori safety management, security management system teman-teman ya. Kalau di Indonesia ini kebetulan untuk SMP ada di ranahnya polisi ya teman-teman, berdasarkan Perkapolri ya. Nah di sini teman-teman untuk keselamatan dan keamanan operasional. Jadi kita di sini juga ada masalah keamanan terkait dengan terorisme ya, kemudian keamanan terkait dengan bagaimana agar barang yang kita pengiriman barang termasuk juga bahan kimia kondisinya selalu aman ya teman-teman, atau penumpang juga merasa aman, tidak ada pencopetan misalnya. Nah itu adalah salah satu yang diatur teman-teman dalam kriteria 7 ini teman-teman ya. Oke, seperti itu Pak Denny. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan nih Pak Mugi Muwahidin? Apakah ada pembatasan penumpang KRL untuk keselamatan kenyamanan pada jam sibuk? Mengingat penumpang KRL sangat padat sehingga tidak bisa bergerak, bahkan berdesak-desakan. Nah, ini teknis juga nih, silakan Bu Linda. Teknis juga ya. Ya, ini serba salah ya Pak jadinya ya. Oke, jadi karena bisa Ibu aja kan, Ibu kan sering ngobrol sama orang kereta api. Ya, betul. Memang Pak, mungkin pada saat mereka melakukan audit untuk KCI ya Pak ya, untuk yang operator perkeretaapian untuk KRL ini, bisa jadi mungkin mereka baru auditnya sampling Pak, baru di keselamatan sarananya dulu. Mungkin dari sisi kondisi lokomotifnya, gerbongnya ya Pak ya, kemudian yang atau relnya teman-teman, atau perawatannya dari sisi deponya. Tapi mereka mungkin belum dari sisi dari sisi operasionalnya teman-teman. Jadi misalnya pada saat kereta api itu berjalan, saya pernah Pak Denny ini mengalami sendiri kondisinya. Saya pernah naik kereta api kebetulan dari Jember Pak ke Surabaya. Kereta api yang bisnis dan eksekutif itu hampir nggak ada Pak, karena waktu itu kebetulan mungkin musim liburan anak mahasiswa ya. Jadi saya naik yang ekonomi Pak Denny. Saya pikir ekonominya sama lah seperti yang di Jakarta, kan udah bagus-bagus ya, KAI ya. Ternyata saya sempat itu mati Pak listriknya. Bayangkan Pak, listriknya mati. Dan kita pengap ya Pak, itu sampai sekian lama kita sudah keringetan dan sebagainya ya teman-teman. Nah ini dan ketika saya protes ke teman-teman Direktorat Kereta Api, mereka menyampaikan ini ranahnya teman-teman operator perkeretaapian ya, dan mereka juga menyampaikan kepada kita bahwa sistem keselamatan perkeretaapian yang memang harapannya ya Pak, kita selamat penumpang, tapi selamat dan aman Pak, itu dulu ya. Kita belum bicara masalah nyamannya Pak, meskipun tadi ada tujuannya ada nyaman, tapi kita bicara aman dan selamat. Itu pun teman-teman yang kita lihat dari sisi contoh ya SDM perkeretaapian, misalnya kayak masinisnya Pak. Nah ini salah satunya terkait dengan drugs dan alkohol Pak. Nah ini adalah salah satu kriteria audit yang berbeda dengan SMK 3. Ini ada Pak Denny, kalau di SMKP ada. Jadi salah satunya dipastikan ada SDM perkeretaapian, terutama apalagi seperti masinis, asisten masinis ya Pak, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan ya mereka mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang ya, karena salah satunya itu sebagai jaminan bahwa perjalanan kereta api dengan SDM tersebut kita aman. Nah, jadi mungkin teman-teman
terkait dengan kondisi desak-desakannya tadi ya teman-teman, ini belum dilakukan auditnya teman-teman ya, karena tadi balik lagi mau tidak mau kita bicara tentang transportasi massal ya teman-teman. Jadi ya apalagi dengan biaya yang sangat murah ya Pak Denny ya. Jadi 4.000 kalau nggak salah 4.000 ya naik KRL Pak Denny ya gitu. Dan juga hampir nggak pernah di teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya balik lagi ya. Jadi nah mungkin bisa jadi teman-teman ruang lingkup terkait dengan bagaimana operasional penumpang berdiri berdesak-desakan itu belum menjadi sampling audit dalam audit SMKP yang pernah dilakukan oleh Dirjen KA kepada KCI ya sebagai operatornya komuter lain. Seperti itu Pak Denny. Oke, sebelum kita lanjutin, saya minta tolong bantuan teman-teman semua agar dapat mengisi evaluasi webinar kita sore ini ya. Silakan teman-teman semua diisi. Oke, sambil mengisi, ada pertanyaan ini langsung menjawab, ada 3 orang. Kompetensi ahli K3 di perkeretaapian. Nah, apakah ada nih Bu kompetensi untuk di kereta api sendiri? Seperti kita ada ahli K3 migas, listrik, konstruksi kayak gitu. Ada nggak kalau di Permenhub ini mengatur mengenai kompetensi khusus untuk orang safety di perkeretaapian? Dan kira-kira kalau misalkan ada, terus berapa orang sih dalam satu gerbong atau dalam satu kereta itu harus ada orang safety-nya? Ada nggak standar seperti itu? Oke, baik. Pak Denny, saya langsung bukakan aja regulasinya. Jadi tetap teman-teman regulasinya karena tadi mengacu kepada SMK 3, teman-teman, untuk P2K3 ya, teman-teman, sama Pak, masih di kriteria 14 juga, sama seperti SMK 3. Di sini salah satu kewajiban teman-teman operator perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian, mereka diminta untuk membentuk yang namanya unit keselamatan kereta api, teman-teman di sini ya, salah satunya ya. Jadi ada unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan P2K3, tapi mungkin lebih mirip seperti yang di konstruksi ya Pak ya, atau mungkin lebih mirip di migas ya. Jadi mereka punya yang namanya kepala teknik tambang gitu ya, atau kepala tekniknya migas. Nah di sini mereka harus ada unit kerja khusus ya, disebut dengan unit kerja keselamatan perkeretaapian ya. Nah dia membidangi apa saja? Membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja. Nah, sekretaris unit kerja perkeretaapian itu adalah personil ahli K3 atau ahli K3 atau ahli keselamatan perkeretaapian. Nah, kebetulan teman-teman, karena sekarang untuk keselamatan perkeretaapian itu belum keluar seperti apa sertifikasinya, kita tetap mengacu kepada ahli K3 kompetensinya, teman-teman. Jadi tentu saja untuk teman-teman HSE atau Departemen Safety yang ada di beberapa badan usaha yang pernah saya kunjungi ya Pak ya, seperti MRT, LRT, dan juga KCI, mereka tetap memiliki kompetensi sebagai ahli K3 umum Pak ya. Jadi karena mereka juga sebagai unit kerja. Nah, ketika ditanya berapa sih Bu kebutuhannya, tetap kebutuhannya satu lokasi perusahaan satu teman-teman ya. Jadi kita tidak mengacu 100 orang satu misalnya, tidak, karena ahli K3 umum perannya adalah sebagai sekretaris unit kerja keselamatan perkeretaapian, mereka secara minimal itu hanya untuk satu lokasi misalnya. Ya, jadi misalnya lokasi KAI ya, mereka ada di beberapa lokasi teman-teman. Nah, itu bisa jadi menyesuaikan dengan beberapa unit keselamatannya. Jadi paling tidak satu lokasi itu satu. Jadi seperti itu Pak. Nah, tapi sedangkan untuk SDM lain Pak Denny, seperti masinis ada, Bu, masinis ada nggak? Kalau itu sudah diatur Pak sendiri di perkeretaapian Pak, seperti masinis itu. Jadi ada nanti Pak itu khusus memang. Jadi kompetensi masinis itu terpisah khusus ya, karena dia yang pegang peranan penting ya. Betul Pak. Jadi ini juga saya ada. Jadi seperti kita ya Pak, kalau kita lagi audit SMK 3, kita juga sudah punya yang namanya interpretasi SMKP Pak untuk beberapa auditor SMKP ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, tetap teman-teman di sini ada yang namanya tetap ahli K3 Pak ya, tapi mereka tetap harus memiliki kompetensi terkait dengan keselamatan perkeretaapian. Jadi training ahli K3 tapi mereka ditambah tentang keselamatan perkeretaapian ya. Kalau kita lihat Pak di sini tadi saya sempat lihat ada misalnya masinis gitu ya teman-teman ya. Itu nanti ada Pak di situ terkait dengan SDM perkeretaapian, itu nanti ada gitu ya. Misalnya
mereka harus seperti apa sih teman-teman SDM itu perkeretaapian, karena di situ ada beberapa yang terkait dengan SDM perkeretaapian itu diatur oleh, nah ini Pak, kalau APD mungkin ya mereka mengacunya kepada Kemenaker ya Pak ya. Tapi kalau SDM yang lain teman-teman seperti apa lisensi yang khusus ya seperti masinis, asisten masinis, kepala stasiun itu mereka sudah punya aturan yang khusus Pak. Jadi SDM-nya ada regulasi-regulasi khusus, dan bahkan kalau tidak salah kita juga ada Politeknik Perkeretaapian Pak di di Madiun. Itu memang dia khusus menciptakan tenaga-tenaga kerja khusus untuk perkeretaapian. Ini saya juga belum spesifik Pak, itu ada di mana itu tadi ya, tentang karir masinis dan sebagainya. Tapi mereka ada regulasi khusus Pak. Jadi setahu saya Politeknik Perkeretaapian Indonesia yang di Madiun mereka juga sebagai LSP BNSP Pak. Jadi salah satunya seperti masinis ya, kondektur dan sebagainya itu mereka dapat lisensi BNSP kalau tidak salah. Tapi yang ahli K3-nya itu merunut ke ahli K3 umum ya Bu ya? Ya, K3 umum. Betul. Dan bahkan untuk yang Balai Perkeretaapian Pak, yang karena mereka memiliki wewenang untuk membangun sarana perkeretaapian, nah mereka orang-orang balai, kalau tidak salah ini ada ke depan nanti ada rencana BIMTEK Pak, di mana diambil beberapa orang untuk menjadi ahli K3 konstruksi, karena mereka untuk sebagai pengawas pelaksanaan konstruksi. Seperti itu. Jadi tetap mereka, kalau mereka di Kementerian Perhubungan tidak punya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi SDM, Pak, sementara mereka mengacu kepada regulasi yang terkait. Jadi seperti APD, Pak, misalnya contoh, tetap mengacu kepada regulasi kita, ya Kemenaker, atau regulasi mengenai MCU, Pak, ya, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan lingkungan kerja, Pak Denny, itu tetap mengacunya kepada regulasinya Indonesia. Oke, ini juga Pak Doni nanya, ini audit untuk lembaga auditnya masih dilakukan oleh Permenhub ya, Kementerian Perhubungan Bu ya. Betul. Ya kita nggak tahu ya Pak sampai kapan, karena memang kita lihat aja Pak, karena memang sepertinya sih mereka sudah mulai kewalahan ya Pak ya, karena balik lagi Pak, rata-rata apalagi kalau kita bicara keselamatan sarana Pak, itu kan mereka pasti sampai ke pelosok-pelosok ya Pak ya, sampai ke pelosok-pelosok daerah-daerah yang contoh kayak di Palembang itu kan juga sampai di pelosok, atau kita bisa di Jawa aja kan sampai di kadang-kadang sampai ke pelosok gitu kan. Nah itu budgetnya juga cukup besar untuk melakukan audit ini ya, karena tidak dibebankan kepada si operator Pak. Jadi beda dengan kita SMK 3 ya Pak. Jadi SMK 3 mereka lah yang melakukan pembayaran kepada lembaga audit SMK 3. Nah, ini berbeda Pak. Ketika Dirjen KA akan melakukan audit kepada misalnya contoh balai kereta api di Sumatera misalnya, ya untuk pembangunan kereta api yang di Palembang, ya itu biayanya tetap jadi biayanya pemerintah Pak gitu. Jadi ini cukup membebani mereka juga gitu ya teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu, itulah kenapa kemarin waktu kita diskusi bersama Pak Nasrul ya, dan yang mantan direktur ya, dan juga Pak Saud juga sempat memberikan saran kenapa tidak diserahkan kepada lembaga swasta ya, atau mungkin BUMN yang mereka tetap diawasi oleh Kementerian Perhubungan gitu ya, baik untuk sertifikasi orangnya maupun untuk penyelenggara auditnya. Jadi seperti itu Pak Denny. Cuma memang mereka belum ada. Oke, Bu Linda, kayaknya waktu kita sudah habis nih, sudah jam 5, dan teman-teman juga sudah mau persiapan untuk berbuka, dan Ibu Linda juga harus menyiapkan untuk berbuka. Oke, teman-teman semua, Ibu Linda, saya mengucapkan terima kasih, khususnya Bu Linda sudah memberikan waktu untuk kita sharing ilmu terkait dengan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join webinarnya Mediatama. Oke, besok ada webinar lagi mengenai bagaimana kita melamar kerja di bagian K3. Tips dan triknya silakan diikuti besok. Oke, itu aja dari saya. Stay at home, di rumah saja. Tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Mediatama. Saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.